Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu Rawu, selamat datang ibu-ibu semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Septiani Rahayu. Saya mahasiswa dari jurusan Kesehatan Gigi Politeknik Kementerian Kesehatan Semarang. Nah, di sini saya akan belajar bersama ibu-ibu semuanya mengenai oral bad habit pada anak atau kebiasaan buruk pada rongga mulut yang sering dilakukan oleh anak, terutama yaitu anak prasekolah yang belum masuk tahap sekolah. Nah, kemudian belum masuk ke materi, pertama izinkan saya untuk memberikan beberapa data mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan. Ini ada data dari GKS dan kawan-kawan pada tahun 2018, yaitu melakukan penelitian sebanyak 500 sampel anak prasekolah dengan tingkat kebiasaan gigi dan mulut yang buruk itu yaitu pada menggigit bibir atau kuku atau benda lain, yaitu sebanyak 67 anak. Kemudian ini juga sama pada penelitian tahun 2019 yang dilakukan oleh HAN, yaitu sebanyak 2.636 anak, 334 diantaranya yaitu yang tertinggi melakukan oral bad habit menggigit bibir atau kuku atau benda lain. Kemudian yang kedua yaitu ada Omer MI dan kawan-kawan pada tahun 2015 dan Iamuai dan kawan-kawan pada tahun 2012. Mereka juga melakukan penelitian dengan hasil yang sama, yaitu kebiasaan pada rongga mulut yang tinggi dilakukan pada tingkat atau pada perlakuan menghisap ibu jari. Kemudian yang terakhir ada Mioto M dan kawan-kawan pada tahun 2016 itu melakukan penelitian dengan sampel jumlah 150 anak. Yang tertinggi yaitu menghisap botol susu. Kemudian kembali ke topik, bisa kita simpulkan dari keseluruhan atau kelima penelitian tersebut, maka frekuensi kebiasaan yang terjadi pada anak-anak prasekolah yaitu sangat tinggi. Nah, ini bisa kita simpulkan dari 4.800 anak sebanyak 1.227 atau 25,5% dari 100% anak mengalami kebiasaan buruk, yaitu kebiasaan buruk terbanyak berturut-turut mulai dari menggigit bibir atau kuku atau benda lain, menghisap ibu jari, kemudian mendorong lidah, menghisap botol susu, nafas menggunakan mulut, dan juga yang terendah adalah braksis. Baik, selanjutnya kita masuk saja ke dalam pemaparan materinya. Yang pertama ada pengertian oral bad habit. Oral bad habit atau kebiasaan buruk pada rongga mulut ini adalah pola perilaku yang dilakukan oleh seseorang secara berulang dan spontan secara tidak normal pada rongga mulut hingga mengganggu fungsi rongga mulut tersebut. Nah, macam-macam dari oral bad habit itu banyak sekali ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kini kita akan kupas satu-satu. Yang pertama, ada menghisap jempol atau jari. Nah, ibu-ibu, biasanya anak yang menghisap jempol atau jari ini adalah anak yang berusia 3-4 tahun, yang mana gigi geliginya mulai tumbuh. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya nanti gigi seri depannya akan terdorong maju ke arah bibir, namun otot pipi mendorong ke arah dalam, sehingga mengakibatkan gigi tertekan dari arah samping ke gigi. Ini juga dapat mengakibatkan yang disebut sebagai open bite. Open bite itu adalah di mana gigitan tidak bertemu, namun dia terbuka, seperti pada gambar. Nah, selanjutnya ada tongue thrust atau kebiasaan mendorong lidah. Nah, pada keadaan normal, harusnya saat menelan gigi dalam keadaan berkontak, bibir tertutup dan lidah berada di belakang gigi depan. Namun, pada keadaan tongue thrust ini, lidah justru mendorong ke arah depan. Ada dua tipe, yaitu ada simple tongue thrust dan ada complex tongue thrust. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya seperti yang diperlihatkan pada gambar ya ibu-ibu, itu dapat mengakibatkan gigitannya itu terbuka, yang tadi sudah disebut sebagai open bite, yang dikarenakan adanya dorongan dari lidah ke arah depan. Kemudian, yang ketiga, kebiasaan menggigit dan menghisap bibir. Nah, kebiasaan ini, seperti pada gambar, efek sampingnya nantinya gigitan gigi itu terbuka. Juga, dia dapat mengakibatkan gigi depan atas atau gigi depan bawah itu terdorong ke depan, sehingga mengakibatkan yang disebut sebagai labioversi. Labioversi ini biasanya kita kenal sebagai gigi tonggos. Dan ya ibu-ibu, untuk oral bad habit yang keempat yaitu ada bernafas melalui mulut. Nah, bernafas melalui mulut ini sering sekali terjadi pada anak-anak, terutama ketika anak-anak itu sedang terkena flu. Nah, biasanya ada sumbatan pada hidungnya sehingga dia bernafas melalui mulut. Nah, seperti yang jelas tadi, ini ada 3 faktor mengenai mengapa anak itu bernafas melalui mulut. Yang pertama ada sumbatan pada hidung, ada hambatan dalam dari segi susunan mulut, kemudian juga yang sedang kita bahas yaitu faktor kebiasaan. Nah, efek sampingnya apa sih dari bernafas melalui mulut ini? Efek sampingnya nantinya mulutnya terbuka, giginya bergigal, matanya terlihat tepung, wajah terlihat panjang, dan hal tersebut bisa menyebabkan tidur menjadi mendengkur. Selanjutnya yang kelima yaitu menggigit kuku. Menggigit kuku bisa juga selain kuku, dia bisa menggigit benda-benda keras seperti misal ballpoint dan lain sebagainya yang ada di sekitar dia. Nah, efek sampingnya apa sih? Efek sampingnya yaitu nanti giginya bisa berlubang atau yang biasa disebut sebagai karies gigi dalam beberapa gigi. Nah, selain giginya lubang, dia juga bisa terkikis atau mengalami abrasi. Atau yang paling parah, dia juga dapat mengalami gigi patah dan lain sebagainya. Kemudian, yang keenam ada braksis.
Praksis ini yang biasa disebut sebagai cross atau ketika seorang tidur mengerukkan gigi-giginya, gigi-gigi rahang atas maupun rahang bawah, seperti mengunyah makanan, kemudian hingga menimbulkan bunyi seperti kerik-kerik seperti itu. Nah, efek sampingnya apa? Jika praksis ini dilakukan dengan tekanan yang keras, maka dapat terjadi keausan gigi yang parah, kemudian berlangsung dalam waktu yang cepat, seperti dapat dilihat pada gambar ya. Hal ini juga dapat mengakibatkan gigi lubang dan lain sebagainya. Kemudian ada kebiasaan menyesap botol susu. Ini yang sering sekali terjadi pada anak-anak, di mana orang tua berniat untuk menidurkan anak agar anak cepat tertidur pulas. Padahal ketika kita memberikan botol susu kepada anak, kemudian anak meminumnya hingga tertidur dan kita tidak membersihkan area mulutnya, maka jika terjadi secara terus-menerus, lama-lama maka efek sampingnya yaitu akan terjadi rampan karies. Nah, rampan karies itu apa sih, Ibu? Rampan karies itu adalah gigi gigis. Biasa kita kenal sebagai gigis, yaitu seperti pada gambar ya, terlihat gigi anak itu berwarna coklat, kadang bahkan kehitaman. Juga terjadi lebih di 1, 2, 3 gigi, lebih dari 3 gigi. Biasanya itu sudah termasuk dalam rampan karies. Kemudian selain rampan karies, apalagi sih? Bisa juga dapat menyebabkan gigi berjegal. Oke, selanjutnya ada penyebab oral bad habit, yaitu yang pertama terjadi secara spontan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa hal ini adalah karena kebiasaan. Jadi, hal tersebut terjadi secara spontan, karena tidak disadari oleh orang tersebut atau anak tersebut. Kemudian bisa juga sekedar meniru orang-orang di sekitarnya. Kemudian kebiasaan ketika sedang bosan, sedang lelah, sedang frustasi, tidak senang dan lain sebagainya. Kemudian ketika tertidur lelap, dan dapat juga terjadi pada anak dengan masalah perkembangan, kesulitan emosional, dan gangguan fisik. Nah, untuk yang terakhir, akibat dari oral bad habit itu apa sih? Nah, yaitu ada maloklusi. Maloklusi ini sering kita kenal sebagai gigi berjegal. Kemudian gangguan berbicara, perubahan postur wajah, nyeri rahang, keausan gigi atau gigi terkikis, dan juga menyebabkan gigi berlubang dan lain sebagainya. Oke, kemudian ibu-ibu untuk menyelesaikan kegiatan penyuluhan ini, saya ada sedikit jargon. Ya, jika saya bilang mau gigi sehat, mau gigi kuat, ibu-ibu jawab, semua berawal dari kebiasaan. Gigi sehat, gigi kuat, gigi istimewa, gigi kita semua. Pede unjuk gigi dengan katakan Untuk yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana sih cara sikat gigi yang baik dan benar untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anak juga ibu-ibu semua serta keluarga. Nah, untuk anak-anak yang masih bayi atau masih belum tumbuh semua giginya, mungkin ibu-ibu merasa bingung bagaimana cara membersihkannya, padahal belum ada giginya, hanya ada gingiva atau gusi dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin giginya baru beberapa yang tumbuh. Jadi ibu-ibu bisa membasahi lap kain yang bersih, bisa juga pakai kasa dan lain sebagainya. Basahi, kemudian ibu ketika anak tidur ataupun lain sebagainya, ketika kondisinya itu tenang, gitu ya, mendukung, maka ibu-ibu bisa pakai tangan ibu semuanya, dimasukkan saja lap kainnya itu yang bersih, kemudian diusap-usapkan pada bagian gusi anak atau gigi anak agar nantinya bisa sebagai pengganti gosok gigi. Kemudian jika anak-anak itu sudah tumbuh banyak giginya, itu mungkin bisa mulai diajari cara menggosok gigi yang baik dan benar ya. Yang pertama di sini saya akan mempraktekkan. Jadi yang pertama, ibu-ibu tempatkan sikat gigi ini pada sudut gusi dan gigi, yang mana sudutnya itu 45 derajat, jadi jangan terlalu seperti ini, jangan juga ke atas, tapi seperti ini, agak miring. Kemudian dilakukan gerakan memutar sedikit demi sedikit, agar harapannya bulu sikat ini dapat menembus bagian sela-sela gusi yang bisa menjadi tempat bertumpuknya makanan. Kemudian di bagian luar, setelah bagian luar sudah, maka lanjut bagian dalam sama, tempatkan 45 derajat di antara gigi dan gusi. Kemudian disikat. Setelah sudah, maka selanjutnya bagian pengunyahannya untuk gigi belakang, ibu-ibu bisa lakukan gerakan maju mundur seperti ini. Nah, bagian atas juga, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Kemudian untuk gigi yang ada di area depan, sini dan sini, itu ibu lakukan gerakan untuk bagian atas, tarik ke arah bawah, seperti ini. Nah, tarik ke arah depan. Untuk bagian bawah, tarik ke arah atas, seperti ini. Nah, jika sudah selesai, maka selanjutnya itu bisa lakukan gerakan kombinasi, yaitu dengan seperti ini, menarik dari atas ke bawah atau bawah ke atas, sesuai dengan arah pertumbuhan gigi. Ini. Tempat materi kan sudah selesai, saya juga sudah memberikan jargon. Nah, sebelum menyelesaikan kegiatan hari ini, saya ingin mengadakan evaluasi kegiatan, yaitu dengan kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai materi yang saya jelaskan tadi. Nah, nanti ibu-ibu kami minta untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Kemudian juga nanti ada sesi demonstrasi dari ibu-ibu semuanya, ada perwakilan yang nanti saya tunjuk untuk mencoba menyikat gigi, mencoba mempraktekkan bagaimana mensikat gigi yang baik dan benar seperti yang sudah saya jelaskan. Oke,
sekian dari saya. Terima kasih Ibu-Ibu untuk semua waktu dan juga perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga apa yang sempat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.